Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor kali ini. Baik teman-teman, kali ini akan menceritakan dari Mas Rian. Ini usianya 46 tahun. Dan sekarang beliau ini sudah berkeluarga dan menetap di kota Semarang. Nah, di sini Mas Rian ini ingin membagikan pengalaman mistisnya yang terjadi di sekitaran tahun 2006. Dan tentu cerita Mas Rian ini bisa dikatakan ambil pelajaran di dalamnya. Jadi cerita dulu tentang Mas Rian ini. Dari tahun 1997 dia mendalami ilmu spiritual. Dan menurut Mas Rian ini, hal ini didapatkan dari kakek dan juga mamanya dari kecil. Dia tahu betul kakeknya itu mendalami ilmu spiritual, begitupun juga dengan namanya, dan kakaknya ini memang sebuah keturunan. Jadi masa-masa itu dia tahu persis ketika banyak orang atau banyak tamu yang datang ke kakeknya dan juga ke mamanya untuk konsultasi masalah usaha, masalah keluarga, dan masalah apapun itu, dan terutama masalah-masalah yang sehubungan dengan hal-hal spiritual. Dan di sini dia juga mengakui di waktu kecil tidak tahu kenapa dia ini bisa melihat sosok-sosok yang tak kasat mata. Mungkin kalau bahasa sekarang, Rian ini dijuluki anak indigo. Dan hal itu berjalan atau dibawa Rian sampai dia dewasa dan sampai dia besar. Dari situlah kemudian dia juga sering mendapatkan seperti yang dialami oleh kakek dan juga mamanya. Banyak orang-orang yang datang ke Rian hanya untuk sekedar konsultasi masalah usaha, minta petunjuk dan lain sebagainya. Dan terutama tentang hal-hal yang berhubungan dengan ilmu-ilmu spiritual. Jadi dari situlah Rian ini mulai menggeluti atau mendalami ilmu spiritual ini. Nah, singkatnya di tahun 2006, pada saat itu Rian ini masih bujang. Dia ini punya sahabat dekat namanya Andi. Rian tahu betul Andi ini sudah lama menggeluti usaha tengkulak sayur mayur. Jadi diambil sayur dan dijual lagi ke pedagang-pedagang yang ada di pasar. Dari situlah usaha Andi ini berkembang. Dan waktu itu Rian tidak lama ketemu Andi. Tiba-tiba di tahun 2006 ini Andi bilang dia mau mampir ke rumah Rian. Dia mau ngobrol sekalian silaturahmi. Nah, diterimalah oleh Rian. Ternyata waktu si Andi ini datang bersama salah satu temannya namanya Irwan. Nah, dari situ si Rian ini tahu bahwa ternyata Irwan ini juga merupakan seorang tengkulak sayur mayur sama dengan si Andi. Ya, awalnya mereka ngobrol-ngobrol. Ketika di rumah Rian itu mereka tanya kabar, dan kemudian Rian tanya tentang usahanya Andi seperti apa. Waktu itu Rian tanya usaha Andi. Andi pun mengaku bahwa pada saat itu usahanya ini sedang mengalami penurunan. Dia cerita, aku ini sekarang banyak hutang. Jujur ketika pertama kali memulai usaha ini, sayur mayur ini, aku itu pinjam ke sebuah bank untuk modal usaha. Nah, dalam perjalanan waktu si Andi ini cerita, ketika dia memasuk sayur-sayur ke pedagang-pedagang yang ada di pasar itu, banyak pedagang-pedagang di pasar ini bayarnya itu setelah laku. Nah, inilah yang kemudian membuat Andi ini kebingungan untuk memutar uang. Tapi di sisi lain Andi ini masih tetap butuh pedagang-pedagang yang ada di pasar itu. Dia tidak bisa serta-merta meninggalkan pedagangnya itu, karena untuk mencari pedagang-pedagang yang ada di pasar ini juga susah. Nah,
Disinilah Andi kebingungan, dan tidak lama setelah Andi cerita, Irwan temannya Andi itu juga mulai angkat bicara. Dia juga cerita, "Mas, sekarang ini susah mas, kalau mau jadi pedagang di pasar-pasar, untuk memasuki sayur mayur itu kita selalu on time, dan kita selalu ngasih apa yang mereka butuhkan. Tapi ketika ini susahnya minta ampun. Ya, saya ini juga sama mas, permasalahannya sama Andi. Sama banyak pedagang itu yang bayarnya telat. Jadi ngutang dulu kami di bank, tidak kebayar, malah hutang itu di tempat lain." Nah, pas ngobrolin ini, si Andi ini bilang ke Rian, "Ya mbok, ya aku dibantu gimana gitu loh. Kamu kan yang lebih paham soal yang seperti ini." Awalnya Rian ini tidak mau tahu maksudnya si Andi ngomong seperti itu. Terus Rian tanya, "Maksudnya dibantu apa?" "Kalau dibantu uang modal usaha, ya jujur aku tidak ada. Apalagi yang kamu butuhkan pasti besar." Nah, di situ Andi ngomong lagi, "Gini loh Yan, aku itu sebenarnya ingin nyoba cara lain. Aku itu sudah buntu sebenarnya. Mau minjem kemana-mana juga banyak yang sudah tidak percaya, karena utangku di bank ini juga nunggak. Satu-satunya cara ini kamu yang bisa ngasih solusi, karena kamu yang mengerti mbok. Ya, aku dikasih jalan untuk cari uang dari pesugihan." Nah, pas seperti itu Rian ini langsung kaget. "Loh, kok tiba-tiba minta seperti itu?" Tapi Rian ini menjelaskan ke Andi, "Sudahlah, hilangkan niatmu yang seperti itu. Tidak usah punya pikiran cari uang dari pesugihan. Resikonya besar, sudah banyak korbannya. Apalagi kamu ini sahabatku sendiri. Coba kamu cari solusi lain." Yang meskipun sebenarnya Rian ini bisa ngasih solusi untuk Andi dan Irwan, tapi tidak mau, dia ini tidak mau kalau teman-temannya ini terlibat dalam hal-hal semacam ini. Dan di situ Rian juga menjelaskan, "Kamu tahu tidak, resiko yang cari pesugihan ini jelas-jelas yang dilakukan itu salah, dan nantinya pasti ada dikorbankan. Dan yang kedua, hal ini tentu melanggar syariat, apalagi kalian ini muslim." Nah, waktu itu memang meskipun Rian ini menjalani ilmu spiritual semacam itu, mendalami ilmu kebatinan, dia masih menyampaikan hal ini ke Andi dan juga si Irwan. Harapannya supaya Andi dan Irwan ini tidak usah menempuh jalan-jalan seperti ini. Tapi ketika Rian sudah menjelaskan, menasihati ke Andi dan Irwan ini tetap ngotot. Dia ngomong lagi ke Rian, "Ya, jujur ya, bisa bantu ini cuma kamu, yang ngerti hal gini cuma kamu. Aku sama Irwan ini ditunjuk tempatnya di mana, nanti kamu yang mediator, syarat-syaratnya apa saja, terus yang dibaca itu apa, tidak ngerti kamu ya." Nah, Rian ini tetap kekeh, dia menyarankan ke Andi dan Irwan supaya cari solusi lain, jangan cari solusi dengan cara pesugihan seperti ini. Nah, obrolan selama berjam-jam di rumah Rian itu tidak membawakan hasil apapun. Rian tetap menolak keinginan Andi dan Irwan. Akhirnya Andi dan Irwan ini pun pamit pulang. Beberapa kemudian mereka datang lagi ke rumah Rian. Dalam hati Rian ini sudah bicara, "Waduh, ini kayaknya mereka mau ngomongin hal-hal ini lagi." Ternyata benar, begitu mereka datang, Andi langsung to the point, "Yan, kayaknya aku sudah siap deh. Aku ingin menempuh jalan pesugihan. Tolonglah bantu kami, tunjukkan tempatnya, antarkan kami. Terus syarat-syarat yang dibawa apa saja, mantra-mantra yang dibaca, nanti saya kasih tahu ketika di sana, biar kami ingin ngerti. Yang bisa bantu ini cuma kamu." Nah, di situ Irwan juga ngomong, "Iya Mas Rian, minta tolong Mas, kami ini hutangnya sudah numpuk tidak karu-karuan. Yang di rumah itu juga butuh makan, sedangkan uang di bank juga harus segera dilunasi. Paling tidak kami ini bisa dapat bantuan lah dari sana. Di sini
Rian menjelaskan lagi, sudahlah seperti yang tak bilang di awal. Tidak usah melakukan itu, taruhannya besar, pasti ada yang dikorbankan dari pesugihan semacam ini. Dan aku tidak mau, kalian ini sahabatku, aku gak mau kalian terlibat dalam hal seperti ini. Nah, sampai pada satu titik si Andi ini memohon benar-benar kepada Rian supaya Rian membantu menunjukkan jalan ke tempat pesugihan. Dari sinilah Rian kemudian tidak bisa nolak. Dia akhirnya bilang ke Andi dan Irwan, ya udahlah gini, tak lihat kalian ini ngotot terus, aku bisa bantu, tapi tentu ada syarat. Dah, syarat yang pertama, kalau nanti ritual dilakukan, kalian tidak boleh nyeret-nyeret namaku dan tidak boleh bawa-bawa keluargaku. Aku cuma membantu, selanjutnya itu tanggung jawab kalian. Nah, di situ Andi dan Irwan ini langsung bilang, iya, oke. Nah, syarat yang kedua, kalian lakukan untuk pertama dan terakhir, gagal ataupun sukses nanti ritual ini jangan ngelakuin lagi ya, cukup sekali saja. Nah, di situ Andi mengiyakan, Irwan pun juga mengiyakan. Mulailah Rian ini berpikir, ada yang harus kalian bawa, ada yang harus kalian beli. Karena di sana lokasinya ini tidak ada yang jualan. Di situ Rian bilang ke Andi supaya membeli yang pertama minyan madu, yang kedua itu candu hitam, yang ketiga itu bunga 7 rupa, dan juga buah-buahan 7 macam. Nah, serta mereka disuruh bawa dupa wangi dan juga wangi-wangian. Setelah syarat ini diberikan ke Andi dan juga Irwan, mereka pun pulang. Nah, ketika mereka bilang ini aku kemarin ada yang lupa ke kalian, tak suruh bawa degan hijau. Oh ya sudah, beli sekarang aja. Singkatnya, hari itu mereka berangkat sekitar jam 11 siang dari Semarang menuju ke Jogja. Tempat yang dituju itu ada di daerah Gunung Kidul, tepatnya di pantai selatan. Nah, di sana itu ada gua, kita sebut namanya gua Naga aja lah, nama samaran. Teman-teman yang perlu digarisbawahi untuk kalian supaya kalian tahu bahwa tidak semua orang yang menuju untuk mencari pesugihan, banyak orang yang menuju ke sana untuk mencari ketenangan batin, untuk menghindari keramaian dan lain sebagainya, untuk refreshing. Jadi yang mereka lakukan untuk mencari pesugihan hanyalah beberapa oknum, bukan semua yang menuju ke sana untuk mencari pesugihan. Dan Gua Naga ini bukan tempat untuk mencari pesugihan, yang perlu kita garis bawahi. Nah, singkatnya, setelah mereka ini berangkat, tiba-tiba di tengah perjalanan waktu itu mereka sampai di daerah Bantul. Mobil yang mereka kendarai waktu itu adalah mobil Cherry. Tiba-tiba banyak itu bocor. Terus mereka pun turun, mereka juga heran, padahal sebelum-sebelumnya mobil ini sudah dicek ban itu tidak mengalami apapun. Nah, secara otomatis mereka pun ganti ban, dan Rian ini sudah membatin ini kayaknya sebuah firasat deh. Tapi dia tetap berpikiran positif. Akhirnya diganti, mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Nah, singkatnya mereka itu sampai di sekitaran pantai selatan sekitar jam setengah 4 sore. Di sana ada sebuah pos, biasanya orang-orang yang menuju ke gua itu berhenti di sana untuk memarkirkan kendaraannya. Nah, ketika di pos itu mereka istirahat sebentar, mereka merokok, dan di situ Rian bilang ke Andi dan juga Irwan, nanti kita jalan kaki itu jaraknya sekitar 7 kiloan dan harus melewati tebing. Nah, di sana itu banyak hewan-hewan liar seperti monyet, mungkin juga ada hewan-hewan buas lainnya. Dan ini memang aturannya, jangan sekalipun kalian itu mengganggu keberadaan hewan-hewan yang ada di sana. Dan yang kedua, jangan berkata kasar apapun atau mengata-ngatai hewan yang ada di sana. Ketiga, kalau kalian merokok jangan buang tutup rokok sembarangan, dan harap membawa sampah kalian kembali ke sini. Nah, setelah dijelaskan oleh Rian seperti itu, mereka pun akhirnya jalan. Pada waktu mereka jalan itu, di tengah-tengah perjalanan
Mereka sudah melihat ada beberapa monyet yang berdatangan. Mereka bergelantungan sambil mengeluarkan suaranya monyet. Ini sempat melihat Andi dan Irwan ini kayaknya ngomongin sesuatu, tapi Rian sendiri tidak dengar apa yang mereka bicarakan. Nah, mereka pun tetap jalan. Ketika sampai di gua itu, pemandangannya bisa melihat pantai selatan. Di situ ada tempat kecil, dan sebelum masuk ke gua itu Ria bilang sudah taruh sini semua barang-barang bawaannya, syarat-syarat diletakkan di sini semua. Rian dan Irwan, ritual ini akan kita mulai sekitar jam 11 malam. Nah, menurut Rian di tahun 2006 itu tidak seperti sekarang. Kalau menurut Rian, kondisinya ini sudah ramai, banyak warung-warung dan banyak orang yang berjualan di sana. Tapi di tahun 2006 itu suasananya itu benar-benar sepi dan tidak ada satuan orang yang berjualan di sana. Bahkan untuk menuju ke sana pun ini tidak ada penerangan sama sekali. Waktu itu mereka bawa beberapa lilin untuk keperluan di dalam gua. Sekitar jam setengah 12 malam Rian bilang ke Andi dan juga Irwan, kalau kalian mau istirahat dulu, nantinya ritual sekitar jam 12 malam. Nah, hari itu adalah hari Kamis malam Jumat Kliwon. Mereka menuju ke sana di hari Kamis dan malam Jumat Kliwon itu tentu juga dengan bisikan gaib dan sosok gaib yang didapatkan oleh Rian. Mereka tidak sembarangan untuk menuju ke sana di hari-hari apapun, tapi hari Kamis malam Jumat Kliwon ketika jam 12 malam itu Andi ini melihat membaringkan badan dan si Irwan ini ngobrol dengan Rian. Mereka awalnya ngobrol tentang hutang-hutang mereka, tanggungan mereka. Ternyata jumlah utang mereka ini banyak, terutama Andi. Nah, di situ Andi ini tidur-tiduran, tiba-tiba tidak lama kemudian Andi ini melakukan gerak seperti seekor monyet dan mengeluarkan suara persis seperti monyet. Dan seolah-olah Andi itu mau menyerang Irwan dan juga Rian. Nah, untungnya waktu itu Rian ini sikap langsung menghalang Andi. Andi yakin waktu itu sudah membuat gerakan seperti monyet dan si Andi ini disadarkan oleh Rian. Sadar-sadar, barulah setelah itu si Andi ini buka mata, dia kaget. Dia tanya ke Rian, "Loh, aku ini habis ngapain?" Nah, Rian pun akhirnya sadar ternyata anak ini memang benar-benar kerasukan. Dia sendiri tidak sadar. Akhirnya dari situ Andi ini tidur lagi di situ dan Irwan melanjutkan ngobrol-ngobrol dengan Rian. Tidak lama setelah itu Andi membuat gerakan lagi seperti seekor monyet dan dia ini lompat-lompat dan Irwan ini sempat terkena cakarannya. Pada saat itulah sosok yang merasuki Andi, dia itu teriak-teriak dan mengeluarkan suara seperti seekor monyet. Langsunglah Rian ini ambil sikap, tangannya itu diletakkan persis di atas kepalanya Andi dan membacakan mantra-mantra. Tidak lama setelah itu Andi pun tersadar. Pas waktu Andi ini sadar, dia kayak orang bangun. Dia itu tanya lagi ke Rian, "Aku habis ngapain?" Terus Rian ini menjelaskan, "Wes, kamu itu tadi barusan kerasukan sosok monyet." Nah, Rian ini jadi tidak enak perasaannya. Apa yang membuat Andi sampai kerasukan seperti ini? Pasti ada sesuatu yang telah mereka lakukan, entah Irwan atau Andi. Jadi dari situ Rian tanya, "Mau kalian jujur, kalian sudah ngelakuin apa ketika jalan ke sini?" Mereka awalnya bilang, "Tidak ngapa-ngapain, tadi cuma jalan. Kan kamu tahu sendiri, aku ini tidak mau kalian jujur. Kata seperti itu aku mau kamu harus jujur. Kalau kalian tidak jujur, mending kita batalkan ritual ini." Nah, dari situlah Andi ini bilang, "Yo sepurane aku minta maaf." Dari sinilah mereka cerita. Ternyata pas mereka jalan menuju ke gua tersebut, ketika melewati hutan, mereka melihat banyak sekali beberapa kawanan monyet. Nah, Andi dan Irwan ini bilang monyet itu gede banget, enak kayaknya kalau disate.
atau dibuat rica-rica. Nah, mereka sempat ngomong seperti itu. Dan ketika Rian ini mendengar cerita dari Andi dan Irwan, Rian sebenarnya benar-benar kecewa. Karena sebelumnya Rian sudah ngasih tahu ke mereka supaya jangan berkata-kata kotor atau bahkan jangan ngatai hewan apapun yang ada di sini. Karena menurut Rian, hewan-hewan yang termasuk monyet-monyet itu ini adalah yang ngomong yang memelihara, yaitu bangsa-bangsa gaib yang jaga di tempat itu. Nah, dari sinilah Rian itu agak kecewa, tapi karena Andi dan Irwan sudah mengakui perbuatannya dan mereka minta maaf betul, mereka tidak akan melakukan perbuatannya lagi. Rian pun memaafkan. Nah, tidak lama berselang setelah Andi ini diganggu oleh hal-hal yang semacam itu, Andi ini tidak berani lagi tidur sekitar jam setengah 12 malam. Rian bilang ke Andi, ayo sudah kamu aja yang ke dalam, kamu ritual lebih dulu. Kalau kamu sudah berhasil, selanjutnya nanti Irwan. Nah, sebelum Andi ini masuk ke dalam gua, Rian masuk ke dalam beberapa syarat yang diperlukan. Sesajen ini sudah disiapkan oleh Rian dan Rian sudah membacakan mantra-mantra. Setelah itu Rian keluar lagi dari mulut gua. Dia bilang ke Andi, nanti bacanya seperti ini. Dan Rian juga pesan, kalau nanti kamu didatengin sosok gaib, kamu ngomong keperluanmu di sini dan kamu jangan lari. Yang kedua, kamu harus tahu waktu, karena batasan minta di sini sampai jam 3 subuh, jangan lebih dari itu. Andi pun mengiyakan dan Andi pun akhirnya masuk ke dalam. Setelah itu Irwan dan juga Rian ini ngobrol. Mereka ngobrol-ngobrol sambil sekali mereka mendengarkan suara Andi di dalam. Tapi pada saat itu Rian sendiri gak mendengar suara apapun, artinya berpikir mungkin Andi ini sudah berhasil menemui sosok gaib itu. Nah, sekitaran setengah 1 dini hari, tiba-tiba Rian dan Irwan ini dikejutkan dengan suara Andi yang teriak-teriak dari dalam. Mas, ampun mas, tolong mas, tolong mas. Nah, dengan segera Rian dan Irwan ini langsung masuk ke gua, dan di situ mereka melihat posisi Andi ini sudah dalam keadaan terlentang badannya, basah kuyup, penuh keringat, dan matanya itu merah. Akhirnya dari situ Rian ini mencoba ngangkat badannya Andi, dibantu dengan Irwan dikeluarkan dan dari gua tersebut. Setelah Andi ini berhasil keluar, si Andi ini nangis-nangis terus sambil menyebut namanya ibu. Bu, sepurane bu, maafkan aku bu, maafkan aku, terus ngomong seperti itu si Andi. Nah, Rian dan Irwan tidak tahu kenapa si Andi ini bisa seperti itu. Akhirnya setelah matahari ini mulai terbit, dibawalah si Andi ini menuju ke parkiran mobil sambil cara dipongpong. Begitu sampai di parkiran mobil, posisi Andi ini masih merenung. Dia tidak bisa ngomong apapun. Akhirnya dibawalah Andi masuk ke dalam mobil. Menuju perjalanan pun dilanjutkan menuju Semarang. Dalam perjalanan menuju ke Semarang inilah tiba-tiba Andi ini ngomong. Dia yang memulai ceritanya. Akhirnya dari situ mereka berhenti sejenak untuk mendengarkan cerita si Andi. Nah, di situ Andi cerita pada saat Andi ini masuk ke dalam gua seperti yang dikatakan oleh Rian. Mantra-mantra ini sudah dibacakan oleh semua Andi, dan sesajen ini sudah diletakkan di depan dupa, sudah dibakar. Tiba-tiba sampai 1 jam setelah Andi ini bermeditasi, Andi ini dengar suara orang ngorok itu persis di belakang Andi. Padahal kalaupun ada orang di dalam gua itu harus mereka lewati. Rian dan Irwan ini lebih dulu, tapi menurut Andi yang di dalam gua itu yang terdengar ini cuma suaranya, tidak ada wujudnya sama sekali. Setelah suara ngorok ini menghilang, muncullah suara anak-anak kecil yang berlarian sambil berlari-larian seperti itu. Kadang-kadang lewat persis di depannya Andi, tapi tidak ada wujudnya sama sekali. Nah, Andi pun diam. Dia ingat kata-kata Rian, terjadi apapun dia harus tetap ada di sana sampai ditemui oleh sosok gaib. Nah, sekitaran jam setengah 1, entah jam berapa waktu itu, Andi tidak tahu persis jamnya. Yang jelas
Beberapa jam setelah itu mendengar banyak suara anak-anak kecil yang berlarian. Itu muncul suara, tapi wujudnya suaranya itu besar. Tunggu di sana sebentar lagi, bakal ada yang datang. Nah, tidak lama setelah itu ada cahaya seperti kunang-kunang. Nah, cahaya kunang-kunang ini tiba-tiba membesar sampai seukuran bola dan benar-benar bercahaya. Setelah mencapai ukuran seperti bola, kemudian cahaya ini meletus dan mengeluarkan asap putih dan kemudian merubah menjadi sosok seekor monyet. Lebih tepatnya yang dilihat Andi samar-samar ini adalah sosok manusia, tapi wajahnya itu mirip monyet, banyak bulunya. Nah, sosok ini kemudian ditanya ke Andi, "Ono perlu apa gini?" Barulah di situ Andi bilang, "Mbah, saya ini hutangnya banyak, untuk bayar hutang saya usahanya bangkrut, tolong dibantu Mbah." Nah, sosok yang menyerupai monyet ini itu dia bilang, "Nah, kira-kira kalau di bahasa Indonesianya kira-kira artinya seperti ini." Sosok monyet ini bilang ke Andi, "Aku bisa bantu kamu asalkan ayam belorok yang ada di rumahmu itu serahkan ke aku." Nah, Andi ini bingung, perasaan ini dia sendiri gak pernah memelihara ayam. Kenapa kok sosok ini bilang dia mau ambil ayam belorok yang ada di rumahnya? Terus Andi ini bilang, "Kulo boten gak ada Mbah, saya ndak punya peliharaan ayam, apalagi ayam belorok." Nah, sosok ini cuma bilang, "Pokoknya ono pitik belorok neng omahmu." Setelah sosok ini ngomong seperti itu, tiba-tiba dari arah kejauhan Andi ini mendengar ada suara ibunya manggil-manggil, "Le, lau posile, kok ngene le." Sambil suaranya ibu itu nangis. Disitulah Andi ini kaget, dia merinding. Dia panggillah nama ibu. Tidak lama kemudian Andi mendengar lagi suara ibunya, "Kamu itu kok tega le menumbalkan ibumu untuk hal-hal semacam ini? Kamu tega menumbalkan ibu untuk urusan yang seperti ini? Kalau tega, tidak apa-apa le." Setelah mendengar suara ibunya seperti itu dan jelas-jelas suaranya itu terdengar oleh Andi, sejadi-jadinya tidak lama setelah itu pun seperti badannya Andi ini lemas dan dia terjatuh. Dan disitulah sampai saat itulah kemudian Andi ini manggil-manggil nama Irwan dan juga Iwan. Ketika dia diangkat, kemudian kepikiran tentang ibunya. Jadi dimaksudnya oleh sosok perwakilan monyet itu, dia ini ingin meminta nyawanya ibunya. Pitik belorok yang dimaksud itu adalah ayam betina, yang dimaksud adalah sosok ibunya sendiri. Disinilah ketika mengetahui hal ini, Andi tidak henti-hentinya nangis. Dia benar-benar langsung kepikiran ibunya. Beberapa tahun yang lalu Andi ini sudah kehilangan ayahnya. Jadi di rumah hanya bersama ibunya, tidak ada yang bisa membayangkan ketika nantinya ibunya ini ditumbalkan untuk pesugihan tersebut. Jadi dari situlah Andi benar-benar menyesali perbuatannya. Dan setelah Andi cerita semacam ini, Rian mengingat lagi, "Ya wis, berarti memang keadaan seperti ini kamu masih bisa diselamatkan dan ibumu masih bisa diselamatkan. Sudah aku bilang dari awal bahwa hal ini banyak resikonya, bahkan bisa keluarga kita sendiri. Jadi itu aja, bisa ibu, kita bisa bapak, bisa anak kita, dan bisa istri kita." Nah, setelah menjelaskan ini ke Andi dan juga Irwan, mereka itu banyak benar-benar menyesali perbuatannya, terutama Andi, karena Andi sendirilah yang mengalami situasi semacam ini dan dia benar-benar ketakutan. Dia ingin kehilangan ibunya, apalagi ibunya meninggal karena ditumbalkan untuk pesugihannya. Setelah itu Rian kembali lagi menasihati Andi dan Irwan, "Baiknya kalian cari solusi lain dan jangan melakukan hal-hal semacam ini." Beberapa waktu kemudian, di sekitaran tahun 2017, Rian ini benar-benar berhenti dari aktivitas yang semacam ini. Dia memutuskan untuk hijrah dan mendalami agama. Sampai hari ini dia merasa lebih tenang dan nyaman ketika menjalani kehidupan seperti ini, lebih dekat dengan agama. Nah, inilah teman-teman yang dibagikan ceritanya. Semoga cerita ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa menghibur teman-teman.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.